Hai hai hai, dengan senang hati Fiumi kembali menyapa kalian dari zona waktu yang berbeda. Apa kabar nih sahabat Fiumi? Pasti baik-baik aja kan? Atau sahabat Fiumi ada yang lagi patah hati? Berbunga-bunga hatinya? Aduh, kalau ngomongin soal cinta itu nggak ada habisnya. Tak terkecuali si Peter ini. Eits, Peter. Siapa tuh? Peter Parker, sang Spider-Man? Tentu saja bukan, sahabat Fiumi. Peter yang dimaksud adalah si lumba-lumba yang sedang jatuh cinta. Itu sih sudah biasa. Lumba-lumba juga bisa jatuh cinta kan? Tunggu dulu. Kalau biasanya hewan jatuh cinta pada sesama hewan, nah si Peter ini malah jatuh cinta sama manusia. Aduh Peter, ada-ada aja kelakuannya. Jadi seperti lagunya Mbak Agnes Monica yang cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Canda Mbak Agnes. Diawali dari sebuah proyek penelitian yang dilakukan oleh NASA pada tahun 1960-an, di mana NASA mencoba mendidik lumba-lumba agar bisa berbahasa Inggris. Hello. Hello. Clearly, Peter. NASA lagi gabut kali ya, sampai ngajarin lumba-lumba bahasa Inggris. Apalagi kita, yang gabutnya cuma modal jempol, update status sambil nulis gabut, udah kelar. Mending daftar di sana jadi guru bahasa Inggris lumba-lumba. Nah, di lokasi penelitian tersebut ada seorang ahli saraf yang bernama Dr. John Lilly yang mencoba mengajarkan lumba-lumba bernama Peter bahasa Inggris selama 10 minggu. Nah, si Dr. John ini memiliki asisten bernama Margaret Hoa Lovett. Atau kita panggil Margaret aja ya, biar gampang nyebut namanya. Nah, Margaret ditunjuk sebagai teman Peter sekaligus mengajarinya berbahasa Inggris selama masa penelitian tersebut di Laboratorium Penelitian Komunikasi di Santo Thomas, Kepulauan Virgin, Amerika Serikat. Sebagai penanggung jawab pada Peter, Margaret pun mengusulkan ide yang cukup ekstrim, yakni membuat laboratoriumnya dapat ditinggali oleh lumba-lumba. Ide Margaret pun disambut baik dan direalisasikan sehingga Margaret dapat menghabiskan waktunya nyaris 24 jam bersama lumba-lumba. Dan yang paling intens adalah seekor lumba-lumba jantan bernama Peter. Mereka pun melakukan aktivitas bersama seperti makan, mandi, tidur, dan bermain bersama. Margaret mengajarkan Peter berbahasa Inggris setiap harinya, persis seperti ibu mengajarkan anaknya. Dan ternyata si Peter memiliki paham yang berbeda dari Margaret. Peter justru jatuh cinta dengan mentornya tersebut. Margaret mengetahui perilaku Peter pada minggu keempat, di mana Margaret menuliskan hal tersebut di buku hariannya yang berbunyi, Peter terangsang secara seksual beberapa kali dalam seminggu. Dia tidak bisa mengendalikan sikapnya kepada saya, tulis Margaret dilansir Daily Mail. Peter juga seringkali menggesek-gesekkan tubuhnya ke Margaret ketika tangan dan kaki Margaret berada di dalam air. Pada awalnya, keinginan Peter ditolak oleh Margaret, sehingga Peter diangkat untuk menemui lumba-lumba betina yang ada di laboratorium tersebut. Ceritanya sih biar si Peter bisa jatuh cinta atau menyukai sesama lumba-lumba gitu. Namun, menurut para peneliti di sana, cara memindahkan Peter dari satu kolam dan kembali lagi ke kolam yang tadi sangat kurang efektif dan mengganggu proses belajar Peter. Dan pada akhirnya, Margaret memutuskan untuk membiarkan Peter si lumba-lumba ejakulasi di kaki dan tangan Margaret. Tentunya dibantu juga oleh Margaret. Ih, mesum kali kau Peter. Canda Peter. Peter memberikan perut dan area genitalnya untuk dibelai. Mungkin ini adalah caranya untuk melibatkan saya dalam permainan seksnya tanpa menakut-nakuti saya agar saya tidak pergi, kata Margaret. Hal ini berlangsung terus-menerus sehingga beritanya sampai ke surat kabar. Diketahui, ternyata Dr. John Lilly sering menyuntikkan obat syaraf ke hewan-hewan yang dirawatnya, termasuk Peter. Meskipun mereka mengaku ahli dan mengatakan bahwa hal ini tidak berpengaruh pada hewan-hewan tersebut, tetapi sangat sulit untuk membuktikan klaim ini, sebab perilaku hewan tidak mudah dianalisa. Dikarenakan skandal ini, penelitian pun harus dihentikan, dan akhirnya Margaret dan Peter harus berpisah.
Margaret mendapatkan posisi penelitian satwa baru, sedangkan Peter dipindahkan ke laboratorium yang baru. Nah, di waktu mereka dipisahkan inilah keadaan Peter semakin memburuk. Beberapa minggu setelah laboratorium barunya, Margaret mendapatkan telepon bahwa Peter bunuh diri dan mati. Waduh, Peter, bunuh diri macam mana tuh? Lumba-lumba bunuh diri. Peter menolak untuk bernafas ke permukaan dan tenggelam pada dasar tangkinya. Ternyata lumba-lumba juga bisa tenggelam. Nah, kata seorang dokter hewan, Peter mengalami patah hati dan memutuskan untuk bunuh diri. Margaret mungkin mengetahui alasan mereka berpisah, namun si malang Peter tidak bisa mengerti alasan tersebut dan memutuskan untuk bunuh diri. Dan pada akhirnya, penelitian tentang mengajarkan lumba-lumba berbicara tidak pernah dilakukan lagi. Penelitian ini direkam dan dihadirkan dalam film dokumenter di BBC. Kalau kalian mau nonton, bisa cari aja di Google, ketik Peter Learn English 1. Dan ada juga yang season 2. Nah, itulah tadi kisah menarik dari seekor lumba-lumba Peter yang baper sama mentornya, si Margaret. Ternyata bapernya lumba-lumba lebih ekstrim ya, sampai bunuh diri segala. Aku tak bisa jauh darimu. Tanpamu, aku bukan siapa-siapa. Mungkin itulah yang bisa menggambarkan sedikit isi hati Peter yang sedang galau saat itu. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah sedikit banyaknya cerita dan pengetahuan kita tentang apa yang terjadi di dunia kita yang bulat ini. Jika memiliki saran tentang apa lagi yang perlu dibahas oleh kami, silahkan tulis di komentar. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian bisa lebih awal mengetahui video-video terbaru dari kami.